Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam 14 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Ken Kelvin dia lagi merencanakan akan menculik Junior, dan di sini juga dibantu oleh si Kehe Tony. Lalu terlihat si Alia si Ratel juga dia tidak setuju kalau dia akan menyulik Junior, tapi si Ken Kelvin dia tetap kekeh akan menyulik Junior. Di sini juga walaupun si Alia si Ratel tidak setuju, dia akan melakukan yaitu menculik Junior. Di sini dia juga langsung pergi meninggalkan tempat itu. Lalu si Alia si Ratel juga dia tidak bisa ngomong lagi karena si Ken Kelvin sama si Kehe Tony juga dia akan kekeh dia akan menculik Junior. Lalu di sisi lain di rumahnya Dewa Buana di sini, Dewa yang lagi Nana sudah habis mandi dia juga menghampiri Nana. Tiba-tiba di sini Dewa juga akan menjelekok pipinya Nana. Di sini pas dia akan menjelekok pipinya Nana, tiba-tiba di tengah rumah para Buana berteriak. Lalu singkat cerita Dewa juga turun ke bawah. Lalu di sini para Buana juga ngomong kepada Nana, kamu keluar aja temenin Lia di luar. Kamu kan nggak tahu masalah ini, kata para Buana kepada Nana. Lalu Nana juga dia keluar dari hadapannya para Buana sama Tante Merin dan juga Dewa. Dan di sini Dewa juga sama Tante Merin dan para Buana juga dia ngomong, ada apa Tante Merin, kata Dewa. Lalu Tante Merin juga, saya akan menyerahkan sertifikat ini, sertifikat rumah Tante. Apa-apaan ini Tante, kata Dewa sambil dia melihat kepada Tante Merin yang dia mengasihkan sertifikat itu. Tante Merin juga dia tidak banyak basa-basi, udah ambil aja supaya saya tenang, saya sudah capek dengan mama kamu, kata Tante Merin kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong lagi kepada Tante, udahlah Tante jangan kayak gitu, kata Dewa kepada Tante. Lalu di sini para Buana dia ngomong kepada Dewa, udah ambil aja Dewa, dia kan punya utang 2 miliar sama kita, kata para Buana kepada Dewa. Tiba-tiba dia tidak sadar, tidak tahu bahwa Neratu sudah pulang dari rumah sakit. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada semua orang, siapa yang mengambil sertifikatnya Merlin, kata Neratu kepada Dewa sama para Buana. Lalu di sini terlihat Tante Merin juga dia ngomong kepada Neratu, dan Neratu juga suruh mengembalikan sertifikat itu kepada para Buana, tapi para Buana malah mengambil sertifikat itu dari tangannya Dewa. Lalu di sini Neratu juga ngomong ke para Buana, terserah kalau gitu kamu mau ngambil rumahnya Merlin silakan, tapi Merlin harus tinggal di rumah ini dan kamu pergi dari rumah ini, kata Neratu kepada para Buana. Lalu para Buana juga dia mengasihkan lagi sertifikat itu kepada Tante Merin sambil dia meninggalkan Neratu, Dewa dan seluruh orang yang ada di tengah rumah itu. Dasar para Buana. Di sisi lain di sini si Ken Kelvin, si Nurus Tunjung, si Alia si Ratel sama si Nurus Tunjung si Priska dia membuktikan pembicaraannya si Bro Kokokroni. Ternyata benar bahwa Papa Jar sama Balia akan rujuk kembali di tepi danau. Di sini dia juga langsung pergi dari tepi danau itu untuk merencanakan kejahatannya untuk menculik Junior. Tiba-tiba di tengah jalan dia berpapasan sama mobilnya Papa Jar yang akan menuju ke tepi danau. Di sini juga si Ken Kelvin juga langsung putar arah mengejar mobilnya Papa Jar. Papa Jar di sini sambil dia ngomong sendiri, saya harus mencari ke tepi danau. Tiba-tiba dia lagi ngebut dihadang oleh mobilnya si Ken Kelvin dari depan. Lalu si Ken Kelvin juga dia turun dan Papa Jar juga di sini dia turun. Lalu terlihat si Ken Kelvin juga dasar orang jahat, si Ken Kelvin tidak kapok-kapok. Lalu Papa Jar juga ngomong kepada si Ken Kelvin, apa-apaan kamu ini Kelvin? Kamu itu terus-terusan mencari masalah sama orang lain, kata Papa Jar. Lalu di sini terjadilah perkelahian antara si Ken Kelvin sama Fajar, tapi si Ken Kelvin juga dibikin babak belur oleh Fajar. Lalu keesok harinya di sini Papa Jar juga dia ketemuan sama Nana di sebuah kafe, dan terlihat Papa Jar juga nanya kepada Nana, nah tolong terus terang sama kakak, di mana Koko sekarang, kata Papa Jar kepada Nana. Akhirnya Nana juga mengatakan kepada Papa Jar, kak, Mbak Lia ada di tepi danau, kata Nana kepada Papa Jar. Ya di sini juga terlihat di tepi danau juga seluruh
Tante Melin, Balia sama bagian seluruh karyawannya Pak Fajar sudah siap-siap untuk menyambut Pak Fajar. Dia akan rujuk kembali sama Balia, dan Balia juga dalam hatinya ngomong, saya tidak menyangka ini akan terjadi, kata hatinya Balia. Lalu di sisi lain, Nana sama Pak Fajar juga akan pergi ke tepi danau dari kafe itu. Tiba-tiba dikagetkan dengan ada iring-iringan, yaitu badut, yaitu kerjaannya si Cat Kevin sama si Cat Tony. Lalu di sisi lain, Dewa sudah tahu bahwa Pak Fajar itu dia mendekati, dia adalah mau balas dendam, kata batinnya Dewa, karena Pak Fajar itu pernah bekerja di tempat dia, yaitu di perusahaan Buana. Lalu dilihat di sini Nana juga dia diam di pinggir, dia tidak sadar sambil melihatkan iring-iringan badut, karena badut itu yaitu pekerjaan si Ken Kevin yang akan menculik Junior. Di sini dasar Nana Oon, Junior kok bisa lepas dari tangannya dia, karena dia tetap dia juga memandang badut-badut itu, tidak sadar bahwa Junior diambil sama anak buahnya si Ken Tony. Dasar Nana Oon, dia tidak sadar pas di sini terlihat Junior juga sudah dibawa sama roda-rodanya sama anak buahnya si Cat Tony. Terlihat di sini Pak Fajar melihat Junior tidak ada di dekatnya Nana. Pak Fajar ngomong kepada Nana, "Junior kemana, Nak?" kata Pak Fajar kepada Nana. Baru sadar Nana di sini, dia sangat panik, Junior sudah tidak ada di dekat dirinya. Terlihat di sini Nana juga sangat panik melihat keadaan ini karena Junior tidak ada, dan mencari ke sana ke sini sambil berteriak-teriak memanggil-manggil Junior, kayak memanggil-manggil orang yang udah gede aja. Di sini kesalahan Nana juga sangat fatal dan sangat berat. Benar dia pasti akan dimarahin oleh Dewa karena Junior hilang. Di sini terlihat Nana juga dia pas melihat ke sebelah kiri, dia melihat ada anak buahnya si Kevin yang membawa Junior. Terlihat di sini juga Pak Fajar juga akan mengejar anak buahnya si Kevin itu, dan besar kemungkinan Junior juga di sini akan dibebaskan, diselamatkan oleh Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 14 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin barelo lombati sawedat karena Mimin tes mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.